Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA terpadu kelas 9. Semoga harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan sama-sama membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, Ustadz akan menyampaikan materi terkait mengenai kelistrikan pada tubuh manusia. Bahwa tujuan pembelajarannya adalah harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasi, dan mensyukuri penerapan kelistrikan pada sistem saraf pada tubuh manusia. Selanjutnya, kelistrikan pada jantung, kelistrikan pada sistem gerak, dan juga kalian dapat mengetahui hewan yang mengandung listrik dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang Ustadz gunakan dalam kesempatan ini adalah buku IPA terpadu kelas 9, penerbitnya adalah Erlangga. Ya, baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini, sebelumnya Ustadz akan menyampaikan terkait mengenai firman Allah dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan kelistrikan pada tubuh manusia. Ya, khususnya di sini adalah sistem saraf dan juga sistem koordinasi. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wahidun binasiyah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Robku dan Robmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus. Al-Quran Surat Hud ayat 56. Dalam firman Allah tersebut, kita memahami bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan, dan sebagainya, itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga ada hubungannya dengan bagaimana Allah menguasai seluruh pikiran manusia. Ya, di sana ada kalimat nasiyah, ya, ubun-ubun. Bahwa dalam biologi yang namanya ubun-ubun itu adalah termasuk ke dalam bagian dari otak yang dinamakan dengan frontal lobe, ya, atau otak depan. Dan otak depan ini adalah termasuk ke dalam susunan sistem saraf pusat, ya, di mana termasuk ke dalam otak besar yang merupakan pusat dari aktivitas atau yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Maka manusia-manusia yang menggunakan akalnya dan bersyukur kepada Allah, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bertawakal kepada Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Pikiran kita digunakan hanya untuk kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, nah, tahukah kamu bahwa tubuh manusia mengandung listrik? Ya, kalau kita perhatikan bahwa di sana ada aktivitas manusia, ya, secara 3 dimensi. Di sini ada aliran, ya, bagaikan aliran air di sungai, ya. Di sana setiap sel di tubuh kita memiliki tegangan antara 90
mikrovolt pada saat rileks sampai 40 mikrovolt pada saat beraktivitas. Artinya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, itu pasti melibatkan yang namanya energi listrik di dalamnya. Ya. Nah, contohnya misalkan di otak, ya, sebagai pusat dari koordinasi tubuh. Kemudian juga ada hati, ada jantung, ya, kemudian ada paru-paru, tulang, kulit, dan sebagainya. Itu semuanya ada yang namanya perlibatan dari kelistrikan. Dan kelistrikan ini dalam tubuh manusia sangat penting. Nah, salah satu sistem tubuh yang memiliki sifat kelistrikan adalah sistem saraf. Nah, maka kita akan membahas terkait mengenai sistem saraf ini. Nah, apa itu sistem saraf? Apa fungsinya dan bagaimana cara kerja sistem saraf? Ya, bahwa sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pulsa elektrik. Ya. Nah, maka seluruh aktivitas kita, ketika kita berhubungan dengan yang namanya kegiatan di lingkungan sekitar, maka kita akan menanggapi yang namanya rangsang. Ya. Rangsang itu akan diproses oleh yang namanya mekanisme sistem saraf. Ya. Nah, fungsinya apa? Di sini sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh, atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia lingkungan luar, ya, melalui indera. Bahwa alat indera yang ada pada tubuh manusia itu misalkan contohnya ada mata, hidung, lidah, pendengaran, ya, dan kulit. Nah, itu semua berfungsi untuk bisa mengenal, ya, perubahan-perubahan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, kemudian juga sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar. Dan berikutnya adalah mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian sel saraf dan tipe sel saraf. Ya. Nah, ini adalah sel saraf. Ya, di mana sel saraf itu ada yang namanya inti saraf, ya, biasa disebut dengan nukleus. Kemudian juga ada badan sel. Kemudian juga ada dendrit, ya. Dendrit ini merupakan percabangan, ya, dari sel saraf. Kemudian juga ada yang namanya membran sel, pelindungnya. Kemudian ada akson, selubung mielin, ujung saraf atau terminal dari akson. Nah, unit terkecil penyusun sistem saraf disebut dengan neuron. Ya, neuron terdiri dari badan sel, dendrit, serabut pendek sebagai penerima rangsang. Ya, jadi penerima rangsang itu oleh dendrit. Dan akson atau nerit, serabut panjang untuk meneruskan impuls dari badan sel ke neuron. Untuk mempercepat jalannya impuls, yakni dilakukan oleh yang namanya selubung mielin, ya, yang di dalamnya ada yang namanya sel sekuat. Nah, maka dengan selubung mielin itu, impuls akan berjalan dengan sangat cepat. Nah, terdapat 4 macam sel saraf di dalam tubuh manusia, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, sel saraf penghubung atau konektor, dan juga sel saraf adjustor. Nah, ini adalah yang pertama yang akan kita lihat di sana ada yang namanya sel saraf sensorik. Ya, bahwa sensorik ini melibatkan dari reseptornya adalah organ indera. Ya. Sel saraf sensorik, neuron yang berfungsi menghantarkan rangsang dari reseptor ke saraf pusat. Mana ketika alat indera kita merespon lingkungan yang ada di sekitar, maka akan ditanggapi oleh yang namanya saraf sensorik. Ya. Kemudian saraf motorik. Di sana ada otot rangka. Ya. Kalau kita lihat, perhatikan bahwa motorik ini menghantarkan rangsang dari saraf pusat ke efektor.
atau di sana efektornya adalah otot dan juga kelenjar. Ya. Kemudian sel saraf penghubung, ya, di mana sel saraf penghubung menghubungkan dari neuron yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, apa sel saraf adjustor? Sel saraf adjustor itu sel saraf yang menghubungkan antara sel saraf motorik dengan sel saraf sensori. Nah, bagaimana cara kerja sistem saraf? Nah, ini kalau kita perhatikan yang namanya sel saraf, ya, itu bekerja sangat cepat, ya. Nah, ini terjadi yang namanya kelistrikan, ya, sangat cepat sekali. Sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima rangsang dan juga memberikan jawaban dalam bentuk apa? Dalam bentuk impuls. Ya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan dihantarkan ke pusat susunan saraf. Jadi ketika alat indera kita mendeteksi sesuatu, misalkan mencium sesuatu, maka akan langsung dihantarkan, ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi, dihantarkan ke pusat susunan saraf. Selanjutnya, rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson dan akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya, ya. Nah, hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya di sini terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut dengan sinaps, ya, atau sinapsis. Nah, peranan zat kimia neurotransmitter untuk proses tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait mengenai susunan sistem saraf. Yang pertama adalah saraf pusat. Di sini ada yang namanya otak besar, otak tengah, sumsum lanjutan, dan juga otak kecil, ya, di mana otak besar atau cerebrum di sini sebagai pusat pengendali aktivitas tubuh, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz, ya, di awal pada ayat yang telah disampaikan. Aktivitas ini yang dapat disadari, ya, karena ada aktivitas yang tidak bisa disadari oleh manusia, ada juga aktivitas yang disadari. Kemudian otak tengah, ya, mesencephalon, pusat refleks pada mata, ya. Kemudian otak kecil, cerebellum, ya, pusat keseimbangan, dan juga sumsum lanjutan, ya, medulla oblongata sebagai pengatur denyut jantung dan juga pernapasan. Kemudian juga sumsum tulang belakang, medulla spinalis, ya, meneruskan jalannya impul dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks, ya. Nah, ini adalah sumsum tulangnya, ya, sumsum tulang belakang. Sehingga sumsum tulang belakang ini sangat penting dan termasuk ke dalam jajaran sistem saraf pusat. Selanjutnya ada yang namanya saraf tepi, ya. Saraf tepi di sini penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh, ya. Di sana ada yang namanya saraf sadar atau somatik, yang mengatur kerja tubuh secara sadar, ya. Kemudian juga saraf otonom atau viscera, ya, mengatur kerja tubuh tanpa disadari. Nah, contoh di sini ada yang namanya saraf otonom, parasimpatik dan juga simpatik. Contohnya misalkan kita tidak bisa mengontrol yang namanya kerja jantung, ya. Jantung itu berdetak, kita tidak bisa menghentikan pergerakan jantung kecuali dihentikan oleh Allah, ya. Maka pergerakan jantung itu adalah otonom. Ginjal, bagaimana mekanisme kerja ginjal, itu semuanya tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita hanya bisa menjaga kesehatannya, ya, kesehatan organ-organ tersebut. Nah, selanjutnya sini ada yang namanya impuls saraf, ya. Yang pertama ada yang namanya gerak yang disadari, ya. Misalkan seseorang melihat nyamuk. Nah, kalau kita melihat nyamuk pasti akan melakukan sesuatu, ya.
bisa membiarkannya atau menepuknya, ya. Nah, apa yang bekerja dalam sistem saraf, ya, ketika melihat seekor nyamuk? Yang pertama adalah reseptor saraf sensorik. Dengan apa? Melalui alat indera, yaitu mata, melihat nyamuk, ya. Selanjutnya mata akan mentransfer, ya, rangsangan tersebut dari sistem indera ke otak, ya. Nah, maka akan bekerja yang namanya saraf motorik, ya. Yaitu apa? Otak memerintahkan tangan, ya, untuk melakukan menepuk, ya, nyamuk tersebut sehingga dia tidak melukai tubuh manusia. Sehingga di sana bekerja yang namanya efektor. Nah, kemudian juga gerak refleks, ya, gerak spontan tanpa disadari, ya. Misalkan seseorang tiba-tiba terkena benda panas, ya. Biasanya kalau seorang secara tidak disadari menyentuh benda panas akan menyebutkan au, ya, aduh, Allahu Akbar. Nah, itu secara tidak disadari, secara refleks, ya. Nah, maka apa yang bekerja? Yang pertama adalah reseptor. Reseptor yang bekerja di sana adalah apa? Indera kulit, ya. Selanjutnya akan diproses oleh saraf sensori, ya. Saraf sensori menuju sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini sebagai fungsi dalam sistem saraf pusat untuk peranannya dalam gerak refleks, ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan saraf motorik. Tangan yang menyentuh api atau menyentuh benda panas akan langsung refleks seketika, ya, melepaskan benda tersebut. Ini disebut dengan efektor, ya. Akan ada efek dari panas tersebut. Kulit misalkan memerah, ya. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kelistrikan pada jantung. Nah, ini adalah dari struktur jantung. Dan kalian pasti pernah melihat yang namanya gerak jantung seperti ini. Aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Sehingga jantung berkontraksi secara ritmik. Ya, gerak ritmik jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang dipicu oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak pada atrium kanan. Ini atrium kanan, ya. Nah, berbeda dengan kelistrikan pada tulang, ya. Tulang sebagai sistem gerak, alat penopang tubuh, ya. Di mana pertumbuhan tulang merupakan salah satu proses kehidupan yang dikendalikan oleh listrik. Nah, pada tulang ada yang dinamakan dengan kolagen yang menghantarkan arus negatif, sedangkan kristal tulang atau apatit menghantarkan arus listrik positif. Pada sambungan antar kedua jenis semikonduktor, sini antara kolagen dengan apatit, akan mengalir ke satu arah yang menginduksi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Ya. Nah, selain manusia, ada juga yang hewan-hewan atau makhluk hidup yang mengaplikasikan kelistrikan, ya, dalam aktivitasnya. Misalkan di sana ada yang namanya ikan belalai gajah, ya, Gnatonemus petersil, ya. Di sini tonjolan yang seperti belalai merupakan organ yang diselimuti oleh elektroreseptor, ya, reseptor yang sangat halus, yang sangat kecil. Di mana ada listrik dalamnya. Untuk apa? Untuk pertahanan diri, komunikasi, dan navigasi. Sedangkan pada bagian ekor dilengkapi oleh elektroplak, ya, yang menghasilkan listrik khusus. Jadi antara tonjolan yang ada di mulut dengan yang ada di ekor mengandung listrik. Selanjutnya ada parilistrik, ya. Terdapat organ penghasil listrik pada kedua sisi kepalanya. Untuk apa? Untuk menyetrum dan untuk mengusir predator, ya. Di mana listrik yang dilepaskan adalah 200 volt, bahkan sampai mengalirkan arus listrik 30 ampere, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya belut listrik, ya, di mana belut listrik memiliki 5.000 sampai 6.000 elektroplak.
ya, yang menghasilkan listrik 600 volt dan arus 1 ampere atau 600 watt selama 2 milidetik, ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali belut listrik. Selanjutnya ada hiu kepala martil, ya. Terdapat ratusan ribu elektroreseptor atau ampula Lorenzini, ya, sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Nah, kemudian ada yang namanya echidna, ya. Di sini bagian moncong pada echidna mampu mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa, ya, karena memiliki 400 elektroplug. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami penyampaian yang Ustadz sampaikan dalam pembelajaran jarak jauh ini, Ustadz akan memberikan tugas, ya, terkait mengenai materi yang telah Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme kerja otak ditinjau dari proses perkembangan berpikir manusia, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan apa saja penyakit pada sistem saraf. Jelaskan sebanyak 4 buah. Yang terakhir, bagaimana menjaga kesehatan sistem saraf pada tubuh manusia. Kirimkan jawaban kalian pada link tugas PJJ yang ada di WhatsApp wali kelas, ya. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Pesan Ustadz, tetap belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga jangan sampai ada yang terjerumus pada maksiat, ya. Jauhi yang namanya maksiat apapun bentuknya. Kemudian tetap tingkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kita bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.